Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Nabila dengan NIM 24060133, kelas B2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Non-Reguler. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik ya. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA Sekolah Dasar, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembelajaran bahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda. Lalu yang kedua, siswa mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Dan yang ketiga, siswa mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa itu perubahan wujud zat atau benda? Ya, betul. Perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan ataupun penyerapan kalor. Setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud walau tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut, seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Membeku, mencair, mengembun, menguap, menyublim, dan mengkristal atau istilah lainnya deposisi. Adapun perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas, yaitu mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor dan menerima kalor. Selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu beserta contohnya. Silahkan disimak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, berikut ini ada beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau freezer, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin, maka akan mengeras. Contoh yang ketiga yaitu gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh selanjutnya yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi jika dibiarkan di udara. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair. Mencair atau melebur adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan sehari-hari.
Yang pertama yaitu es batu dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Yang kedua yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas, lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang ketiga, di saat sedang mati lampu, kamu akan menggunakan pencahayaan dari lilin. Lilin lama-kelamaan akan mencair karena dipanaskan. Contoh selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala akan mencair. Nah, teman-teman, jenis perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu penguapan pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua yaitu bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga yaitu air yang direbus secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Selanjutnya yaitu saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang menjadi gas. Oke teman-teman, perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Bisa dilihat pada gambar berikut ini ya. Contoh selanjutnya yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan ada butiran-butiran air di daun. Lalu contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Jenis perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah jadi gas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di dalam kamar mandi atau lemari pakaian, lama-kelamaan akan habis. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis terkena udara. Contoh yang ketiga yaitu es kering yang diletakkan di ruangan terbuka maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Selanjutnya jenis perubahan wujud benda yang terakhir yaitu mengkristal. Mengkristal atau deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi salju. Contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan contoh yang ketiga yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding freezer lemari pendingin. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagan segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi padat disebut dengan membeku.
Sebaliknya, peristiwa perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud zat cair ke gas disebut menguap. Dan sebaliknya dari perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu perubahan gas menjadi padat disebut dengan mengkristal. Dan yang terakhir, perubahan wujud zat dari padat ke gas disebut menyublim. Nah, sampai sini sudah paham kan teman-teman? Bagaimana? Gampang ya? Tadi kita sudah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami apa saja macam atau jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Selanjutnya, pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, pembelajarannya telah selesai. Cukup sekian materi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.